Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kesenian 12 IPS 3 akan menjelaskan tentang kearifan lokal Provinsi Bali, terutama tari pendet. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Muhammad Akbar. Nama saya Mada Bawazid. Nama saya Nurati Amalia Rana. Saya Muhammad Hanafi. Saya Lutfi Sadayana. Selamat menyaksikan. Kearifan lokal adalah suatu kekayaan budaya lokal yang mengandung kebijakan hidup, pandangan hidup, way of life, yang mengakomodasi kebijakan atau wisdom, dan kearifan hidup. Dalam pelaksanaannya, kearifan lokal erat kaitannya dengan pengembangan dan pemberdayaan komunitas. Kearifan lokal bisa dipahami sebagai kumpulan ide-ide yang bernilai, baik bersifat bijaksana dan dengan kearifan yang tersimpan dengan baik dan diikuti oleh seluruh masyarakatnya. Dalam bahasa asing, sering juga dikonsepkan sebagai kebijaksanaan setempat lokal wisdom atau pengetahuan setempat lokal knowledge, kecerdasan setempat atau lokal genius. Keterkaitan antara kearifan lokal dengan pengetahuan dan kecerdasan lokal adalah ketika masyarakat memiliki suatu pengetahuan khas masyarakat setempat yang terus berkembang berdasarkan pengalaman hidup, maka masyarakat tersebut juga akan memiliki kemampuan untuk menyesuaikan pengaruh budaya dan kebiasaan lain di luar dari pengaruh budaya yang ada. Selanjutnya, jenis kearifan lokal. Yang pertama, kearifan lokal yang berwujud tangible atau disebut nilai-nilai tekstual, bangunan, dan karya seni. Kearifan lokal tidak berwujud intangible yang tidak terlihat nyata dan tidak bisa disentuh oleh seseorang seperti nasihat-nasihat dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Menurut Kertajaya, komunitas adalah sekelompok orang yang peduli satu sama lain yang lebih dari yang seharusnya, di mana dalam sebuah komunitas terjadi relasi pribadi yang erat antar anggota komunitas tersebut karena adanya kesamaan interest atau values. Setiap komunitas merupakan identifikasi dan interaksi sosial yang dibangun dengan berbagai dimensi kebutuhan fungsional, di mana setiap komunitas memiliki kepentingan bersama. Kecampuran dari berbagai gagasan setempat yang telah melalui proses kontrol sosial akan membuatnya menjadi lebih bijaksana dan lebih bernilai sehingga akan diikuti oleh seluruh anggota masyarakat secara turun-temurun. Pemberdayaan komunitas diciptakan untuk meningkatkan kesempatan yang mandiri dan bermitra dengan berbagai pihak agar menciptakan kondisi sebagai pelaku utama pembangunan. Prinsip dasar pemberdayaan komunitas yang pertama, perlu adanya break even dalam kegiatan yang dikelola oleh komunitas lain. Lain halnya dengan organisasi bisnis, keuntungan yang dapat akan didistribusikan kembali dalam bentuk program atau kegiatan lainnya. Yang kedua, adanya keterlibatan masyarakat. Hal ini bisa dimulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Keterlibatan ini bersifat wajib. Yang ketiga, pelatihan sumber daya manusia. Tidak kalah penting dengan pembangunan fisik yang dilakukan. Yang keempat, memaksimalkan sumber daya yang tersedia supaya dapat melakukan efisiensi biaya untuk penerapannya. Yang kelima, adanya fungsi penghubung antara kepentingan pemerintah yang bersifat makro dengan kepentingan masyarakat yang bersifat mikro. Ruang lingkup pemberdayaan. Yang pertama, bidang ekonomi berupa usaha, peningkatan kesejahteraan di bidang ekonomi melalui pengelompokan jenis usaha dan ketersediaan sumber daya manusia yang berkesesuaian. Yang kedua, bidang politik berupa peningkatan bargaining position masyarakat terhadap pemerintah. Terus yang ketiga, bidang sosial budaya berupa usaha untuk melakukan peningkatan sumber daya manusia di masyarakat yang berupa makanan, kesenian, bangunan, dan pakaian adat. Yang keempat, di bidang lingkungan berupa rutinitas untuk pelestarian lingkungan. Ruang lingkup dimensi dari kearifan lokal sangat bermacam-macam. Namun dimensi kearifan lokal dapat dikelompokkan menjadi 6 dimensi pokok, diantaranya: 1. Dimensi pengetahuan lokal, yaitu kemampuan masyarakat untuk berada dengan lingkungannya. Yang kedua, dimensi nilai lokal sebagai cerminan tingkah laku masyarakat yang sudah ditaati dan disepakati. Yang ketiga, dimensi keterampilan lokal berupa kemampuan masyarakat untuk bertahan hidup dalam usaha pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Yang keempat, dimensi sumber daya lokal adalah berbagai cara yang dilakukan masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya alam maupun manusia sesuai kebutuhannya. Yang kelima, dimensi mekanisme pengambilan keputusan lokal, yakni kemampuan masyarakat untuk mencari jalan keluar atau atas suatu masalah yang terjadi. Yang keenam, dimensi solidaritas kelompok lokal yang selalu dimiliki masyarakat setempat dalam menjaga kekompakan, kebersamaan, dan rasa senasib sepertanggungjawaban.
This is Provinsi Bali. Where there's light, there is also shadow. You first have to go through the darkness to see the light again. Wins over evil. What have you done to me? Where are you, dear God? I am searching for the light. Mari kita lanjutkan ke bagian berikutnya, yakni budaya Provinsi Bali. Suku Bali mempunyai banyak kesenian yang mengandung makna filosofis. Kesenian suku Bali hingga sekarang terus dilestarikan dan termasuk salah satu daya tarik pengunjung untuk datang ke Pulau Dewata. Di Provinsi Bali, payas alit atau payas nista adalah baju adat Bali yang paling sederhana dan bisa dipakai sehari-hari, termasuk upacara adat harian di pura. Namun, pakaian yang dikenakan biasanya hanya menggunakan kebaya dan songket. Laki-laki pun hanya menggunakan kemeja putih dan dilengkapi dengan kamen serta udeng, seperti yang kita gunakan saat ini. Bahasa di daerah Bali itu terdiri atas dua dialek, yaitu yang pertama, dialek Bali Aga atau Bali Mula, yang dituturkan oleh penduduk Bali di daerah dataran tinggi di Bali. Yang kedua, dialek Bali Dataran yang dituturkan oleh penduduk yang pada umumnya berdiam di daerah dataran rendah di Bali. Salah satu tradisi yang masih dipertahankan oleh masyarakat Bali adalah upacara ngaben, atau sering disebut sebagai upacara kremasi, adalah salah satu upacara Bali paling penting dalam kebudayaan Bali. Tujuannya adalah untuk memuliakan roh orang yang meninggal dan membantu mereka berpindah ke alam rohaniah dengan tenang. Prosesi ngaben melibatkan persiapan jenazah, prosesi ke tempat kremasi, dan kemudian pembakaran dengan menggunakan kayu bakar. Dalam membangun rumah adat Bali perlu memperhatikan beberapa hal dikarenakan adanya filosofi bahwa rumah adat adalah bina agung yang memiliki arti rumah adalah miniatur alam semesta dan tempat beraktivitas manusia guna alit. Oleh karena itu, bangunan rumah adat terdiri dari beberapa bangunan, diantaranya 1. Angkul-angkul. Ini menjadi bagian dari rumah adat Bali yang menjadi pintu masuk rumah utama. 2. Bangunan kedua adalah aling-aling. Sesuai dengan namanya, bangunan ini menjadi pembatas antara angkul-angkul dengan halaman suci. 3. Bangunan ketiga adalah pura keluarga. Umumnya, bangunan ini difungsikan sebagai tempat berdoa dan beribadah. 4. Balai manten, salah satu ruangan yang ada di bangunan rumah adat yang khususnya untuk kepala keluarga atau anak gadis. 5. Balai Daud digunakan oleh masyarakat Bali sebagai tempat khusus untuk menerima tamu. 6. Balai Sakapat dibangun yang lebih mirip dengan gazebo dengan 4 tiang. Tempat ini biasanya digunakan sebagai ruang bersantai bagi anggota keluarga.
7. Balai gede yang juga berbentuk persegi panjang dengan 12 tiang. Ruangan ini memiliki fungsi sebagai tempat upacara adat. Jadi karena fungsinya cukup sakral, tempatnya harus lebih tinggi dari balai manten. Terus 8. Jineng atau kelumpu, tempat menyimpan gabah tapi saat ini sudah jarang diketemukan. 9. Paweregen, yaitu istilah atau dapur pada rumah adat Bali. Cerita rakyat khas Bali berdasarkan riset yang kami lakukan pendapat 3 cerita yang paling populer khas Bali yakni Asal-usul Bularang dan Singaraja, Sepuh Iwa, dan asal mula terjadinya Selat Bali. Selanjutnya akan dibahas mengenai tari pendet. Tari pendet adalah salah satu warisan budaya tak benda di Indonesia yang telah didaftarkan pada tahun 2010 dengan nomor registrasi 20100000639 dari Provinsi Bali. Tarian ini sudah ada sejak tahun 1950 yang diawali dengan persembahan berupa tarian di pura yang dipentaskan secara langsung menghadap ke arah suci, yaitu kelinggih, sebagai bentuk ucapan selamat datang atas turunnya dewa di permukaan bumi. Iwayan Rindi dan Niketut Reneng sebagai pencipta variasi dan komposisi dari tari pendet masa kini. Pementasan tari pendet pertama kali diadakan pada tahun 1960 untuk menyambut pembukaan Asian Games yang langsung dibuka oleh Presiden Soekarno. Pada awalnya, tari pendet merupakan persembahan yang diartikan sebagai bentuk rasa syukur kepada dewa atas kehadirannya serta atas pemberian garis takdir yang terbaik bagi setiap manusia. Seiring perkembangan zaman, timbul makna baru dalam pelaksanaan tari pendet, yakni sebagai bentuk kegembiraan dan ucapan selamat datang saat menyambut tamu spesial yang hadir dalam sebuah acara. Gerakan tari pendet ini dibagi menjadi 7 bagian, yakni gerakan kaki atau gegayalan, gerakan tangan, gerakan jari, gerakan badan, gerakan leher, gerakan mimik, dan yang terakhir adalah gerakan mata. Pemberdayaan tari pendet dilakukan melalui komunitas sanggar tari yang berdiri di seluruh Indonesia. Salah satu sanggar tari tersebut bernama Sanggar Tari Lokananta yang didirikan oleh Iwayan Sutirta pada tahun 2001. Sanggar ini awalnya didirikan untuk melestarikan budaya yang berasal dari nenek moyang. Berawal dari jumlah peserta yang hanya kurang dari 20 orang dan terus berkembang hingga saat ini. Sanggar Tari Lokananta terletak di Banjarmukti, Singapadu, Sukawati, Gianyar, Bali. Sanggar ini melatih anak-anak usia 7-15 tahun yang datang dari berbagai daerah di Indonesia. Selain menari, Sanggar Tari Lokananta juga mengajarkan peserta pembinaan untuk bermain gamelan sebagai iringan dari tari pendet. Untuk menguasai iringan musik dan tempo dari tari pendet, dibutuhkan waktu sekitar 2-6 bulan. Latihan bermain gamelan dan juga latihan menari pendet dilakukan setiap hari pada pukul 14.00 hingga 17.00 waktu setempat. Uniknya, jumlah peserta sanggar laki-laki ini tak kalah banyak dengan perempuan. Jumlah penari anak laki-laki berkisar kurang lebih 40 orang, sedangkan yang perempuan berjumlah ratusan orang. Sanggar ini menciptakan suasana latihan menari dengan santai, namun progres pasti tetap berjalan. Nah, ini merupakan salah satu bentuk pelestarian budaya dan kearifan lokal di Bali dengan mendirikan sanggar tari. Oleh karena itu, marilah kita support dan mendukung setiap sanggar tari untuk melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Nah, teman-teman sudah melihat sendiri kan presentasi dari kelompok kami. Begitulah penjelasan mengenai kearifan lokal di Provinsi Bali. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.